Perkenalkan, saya Yuda Mama Jalani. Kalau asal dari Bandung. Kalau kesibukan saya sekarang mungkin ya salah satunya mungkin di kopi, usaha di bidang perkopian di coffee shop sama roastery juga sih untuk saat ini. Yang bernama brandnya Coffee Rush sama Halu Halu Bandung. Yang bertempat sih memang ada dua lokasi. Kalau yang satu memang di rumah si Coffee Rush. Kalau Halu Halu Bandung di Jalan Batikumeli nomor 38. Kebetulan bulan ini baru pindahan gitu. Kalau Coffee Rush sendiri sekarang itu lagi fokus ke biji Arabica sih banyaknya gitu, karena untuk basic manual brew sama juga robusta kita buat blend sih sebenarnya. Jadi basic juga untuk cappuccino atau kopi susu gitu, buat base espresso lah. Kalau kopinya sendiri sih dari Jawa Barat. Awalnya memang sebelum ke roastery kita bekerja sama dulu dengan petani gitu. Sebetulnya saya sebelum jauh-jauh ke Coffee Rush, saya tuh kan sebagai pendamping kelompok tani gitu, kayak semacam pembina kelompok tani tapi di bidang perkopian khususnya gitu. Nah, dari situ saya melihat potensi sih sebetulnya. Oh, ternyata Jawa Barat punya kopi gitu. Beberapa lokasi yang pernah saya datangi juga memiliki potensi yang cukup bagus sih di perkopian. Cuman ada cumanya, si petani tersebutnya belum pernah nyobain kopi dari hasil kebunnya. Makanya dari situ ya tahun-tahun 2016 2017 lah gitu. Dari situ mulailah ketemu beberapa rekan yang berusaha, yang udah lebih dulu di roastery ya. Kita coba di roasting gitu kan. Oh, ternyata enak gitu sih. Awalnya sih kayak gitu. Si Coffee Rush. Kalau untuk wilayah khususnya kopi, saya masih fokus ke Jawa Barat gitu, karena saya tuh karena awalnya ketemu dulu dengan petaninya gitu, bagaimana kehidupannya di perkopian ini teh, baru jadi apa ya? Jadi kopi teh nggak semata-mata hanya jual beli gitu, tapi ada nilai historikal. Jadi kalau misalkan saya kenal dulu sama petani itu, ada cerita di balik si kopi itu. Memang beda-beda setiap daerah juga gitu. Di Jawa Barat aja kan ada beberapa gunung ada beberapa kelompok tani yang saya pernah saya datangi dan bekerja sama sampai sekarang. Memang punya nilai histori yang berbeda-beda gitu. Makanya saya memilih kopi Jawa Barat pertama dekat, terus itu kenal sama petaninya, dan latar belakang si ceritanya itu memang berbeda-beda gitu. Kalau kerjasama yang dikerjakan awalnya sih sebetulnya hanya di bidang perlindungan tanaman, bagaimana kita mengelola hama dan penyakit. Kan sementara ini teh yang jadi masalah utama teh hama dan penyakit ya. Nah, dari situ mulai ke budidayanya, bagaimana cara mengelola kebunnya, pemeliharaan kopinya, baru ke proses pasca panen. Jadi tidak semuanya dikerjakan sama saya, tapi karena itu sifatnya berkelompok, punya tim masing-masing yang di bidangnya gitu. Kalau misalkan bahan bakunya bagus, dari kebunnya bagus, otomatis ke kopinya juga pasti hasil akhirnya diyakini bagus gitu. Walaupun nggak serta-merta langsung bisa diterima, perlunya banyak peran di situ gitu. Karena kalau di kopi mah memang proses yang sangat panjang, membutuhkan proses panjang dan banyak orang juga yang terlibat di sana gitu. Tujuannya sih ya nyari duit sebetulnya mah, nggak ada apa-apa lagi ya gitu ya. Kita mau bilang membantu petani atau seperti apa, tapi ujung-ujungnya kan kita yang penting dalam nyari duit ini teh nggak kita sendiri, tapi semua yang terlibat di sana juga ya, biar terasa hasilnya gitu. Nggak keuntungan terbesar saya enggak gitu. Jadi punya bagian porsi masing-masing, minimal ketika transaksi itu
dibeli dengan layak lah gitu, sesuai dengan barang yang kita terima gitu. Kalau misalkan barang bagus, masa kita dihargai dengan rendah gitu. Dan saya juga nggak pernah menjanjikan ke petani pasti membeli, yang penting mah yuk kita bersama-sama gitu. Dan soalnya kalau misalkan sendiri saya ngejual hasil petani mah nggak sanggup gitu, tapi ya kecil tapi berjalan panjang terus menerus gitu. Dan insya Allah kedepannya pasti ada jalan gitu. Mitra yang udah kerja sama si Coffeerush, baik itu dalam bentuk biji atau biji mentah, green bean gitu, alhamdulillah sudah banyak ya. Hampir seluruh Indonesia pernah coba biji dari saya gitu. Nah, karena kenapa? Ya mungkin dengan bantuan media sosial, relasi yang ada. Karena di kopi mah gimana ya, dari nggak kenal tuh bisa jadi kenal gitu. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, tapi yang penting mah saling kepercayaan. Saya punya barangnya seperti ini, ketika dikirim juga sesuai dengan speknya gitu. Ya menumbuhkan kepercayaan walaupun kita nggak pernah ketemu gitu. Dengan mitra-mitra yang saya jalin sekarang, ya alhamdulillah nggak cuman hari ini beli besok putus, enggak, alhamdulillah itu panjang gitu. Udah ya dari saya awal buka juga tahun 2017 sampai sekarang masih tetap jadi pelanggan setia. Ya menurut saya mah itu sebuah prestasi gitu. Apa adanya. Kalau misalkan saya mah nggak pernah ini ya mau beli silakan, nggak juga nggak masalah gitu. Tapi ya yang penting mah ceritakan dulu ini barang saya seperti ini. Masalah beli mah kan mungkin si A nya nggak mau beli, tapi diceritain ke B nya tertarik, ya seperti itulah gitu yang saya jalanin sekarang mah gitu. Kalau untuk jenis beans ya, kalau sampai saat ini tuh kita ada jenis Arabica sama Robusta. Yang pasti dominan Arabica, cuman terbagi di beberapa wilayah gitu. Utamanya sih yang sampai sekarang masih berjalan itu Gunung Halu, dari Manglayang, dari Palasari khususnya, terus dari Papandayan, Cikuray, dan satu lagi mungkin Robusta dari Kuningan. Nah, kalau untuk masalah cita rasa, saya rasa mah untuk Jawa Barat mah hampir sama, masalah fruity, manis, dan ya ciri khas Jawa Barat lah kalau misalkan kopinya memang seperti itu gitu. Kalau untuk Robustanya justru sendiri yang unik, lebih bersih lah gitu si kopinya. Saya pilih kopi yang benar-benar ketika saya membeli kopi setelah di roasting itu nggak usah banyak ada kerjaan lagi gitu. Salah satunya nyortir. Kebetulan si kopi Kuningan ini tuh salah satunya bagusnya di situ gitu. Kita roasting terus nggak ada kerjaan tambahan lagi, kita langsung packing atau kita cupping dulu, dicoba dulu gitu. Terus kalau masalah keunggulan dari si Coffeerush sendiri, tahun 2020 kemarin memang kondisi pandemi, tapi alhamdulillah Coffeerush dapat sertifikat halal, jadi resmi Coffeerush mah halal gitu. Nggak tahu kan beberapa roastery yang lain belum terpikirkan ke sana, tapi untuk Coffeerush sendiri teh harus lebih baik biar memang teruji kehalalannya, bukan ditulis halal sendiri gitu, tapi memang diuji sama MUI langsung gitu ya, sertifikatnya ada. Yang kedua, masalah dari uji kadaluarsa. Sementara ini memang si kopi itu banyak orang berspekulasi berapa lama sih si kopi itu kadaluarsa, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya berbagai anggapan yang belum ada dasarnya saya rasa gitu. Tapi untuk Coffeerush sendiri udah ada nih dasar yang kuat, hasil uji lab, ternyata kopi sendiri itu kadaluarsanya 10 bulan 305 hari. Jadi kan cukup lumayan ya kalau misalkan beli kopi dari Coffeerush itu, beli sekarang ternyata kelupaan, masih ada cocok lah 10 bulan mah gitu. Itu sih yang membedakan Coffeerush dengan roastery yang lain gitu. Nggak semuanya sih, tapi mungkin ya pandemi itu tidak selamanya membawa musibah, tapi membawa berkah juga untuk saya gitu. Tantangannya sih dari awal memang suka duka dalam berbisnis kopi ini. Ya udahlah, kita dengan modal bersama kita buat. Setelah dirundingkan namanya
Halo Halo Bandung. Di sini saya pendiri Halo Halo Bandung. Saya bisa ikut tertarik kopi itu di akhir 2019 lah.